Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih kumpulkan kita di tempat yang paling mulia di permukaan bumi, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Kita dikumpulkan di tempat yang terbaik, di hari yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashar. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan demi hari yang genap serta demi hari yang ganjil. Ditafsirkan yaitu wasyaf'i adalah tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumul Hajjil Akbar, hari haji terbesar. Karena di tanggal 10 mayoritas amalan ibadah haji dilakukan di hari tersebut. Dimulai dengan melempar jumrah, aqabah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, menyembelih. Mayoritas amalan ibadah haji ada di tanggal 10. Wasyaf'i wal watr, dan demi hari yang ganjil, yaitu ditafsirkan oleh banyak ulama tafsir yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Karena hari ini adalah hari yang satu-satunya hari Allah turun ke langit dunia siang hari. Di hari-hari yang lain Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Khusus di hari ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di siang hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma min yaumin akthar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang mana di hari tersebut Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka yang lebih banyak daripada hari Arafah. Wa innahu la yadnu, sesungguhnya di hari itu Allah mendekat. Thumma yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah membanggakan hamba-hambanya di hari itu kepada para malaikat. Ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka. Tawaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah di hari yang besar ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka di hari yang sangat agung ini. Seperti biasa kita melanjutkan kajian kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin, bab dzikril maut, bab keutamaan mengingat kematian dan memendekkan angan-angan.
Hadis yang kedua, wa anhu, dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sudah sepantasnya seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, hendaknya dia tidak melewati 2 hari kecuali wasiatnya harus tertulis di sisinya. Dalam riwayat Muslim, yabitu thalatha layalin, melewati 3 malam. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa indi wasiyati." Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, tidaklah berlalu padaku 1 malam kecuali wasiatku senantiasa ada pada diriku. Itulah para sahabat Rasulullah SAW, mereka menjadi orang yang paling terdepan dalam mengamalkan apa yang mereka riwayatkan. Seperti Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Dalam rangka mengamalkan hadis tersebut, beliau rela menjadi pengajar Al-Qur'an selama 40 tahun. Demikian juga Ibnu Umar ketika mendengar hadis ini, beliau langsung mengamalkan hadis Nabi SAW tersebut. Tidaklah lewat 1 malam kecuali wasiatnya ada pada beliau. Dan para ulama, di antaranya Syekh Abdul Razak Al-Badr, kata beliau, wasiat ini hukum asalnya sunnah, namun menjadi wajib ketika ada hak orang lain yang ada pada kita. Ya, misalkan kita memiliki hutang kepada orang lain, maka ini menjadi wajib kita tulis sesuatu yang menunjukkan bahwa ya ada hak orang lain pada diri kita. Dan ini bisa dalam bentuk tulisan, ya, atau bisa diucapkan dengan lisan. Namun di zaman sekarang tentu tulisan itu lebih baik, ya, karena betapa banyak wasiat-wasiat yang tidak ditunaikan karena belum ditulis. Oleh karenanya, jika kita memiliki suatu hak orang lain, ya, maka hendaknya ditulis dalam secari kertas, kemudian diletakkan di rumah kita atau di dompet kita, sehingga kalau kita meninggal, orang tahu kita memiliki hak atas orang lain. Ya, sehingga ahli waris tidak langsung membagikan harta kita sama mereka, tapi ditunaikan dulu wasiat terlebih dahulu. Ini fungsi daripada wasiat. Ya, misalkan kita yang memegang uang bidang, ya, kita tulis wasiat, Pak. Ya, uang yang ada di rekening A itu uang bidang. Rekening saya yang satu itu uang pribadi. Tulis wasiat. Ya, barang inventaris yang ada pada kita, tulis apa? Ya, terutama yang berharga. Ya, jangan sampai terutama keluarga kita nggak tahu. Oh, ini kiranya barang suami saya, ternyata bukan. Ya, atau misalkan ada yang meminjamkan mobil, ya. Kita pakai mobil, orang tahunya itu punya kita pribadi, padahal punya orang. Maka tulis wasiat. Supaya jangan sampai kita meninggal, kita membawa beban harta yang nanti kelak menjadi pemberat keburukan di hari kiamat. Maka wasiat ini adalah suatu yang sangat berharga bagi seorang muslim.
Dan jika dia tidak punya tanggungan kepada orang lain, wasiat tetap disunnahkan. Misalkan dia wasiatkan kepada anak-anaknya, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunaikan kewajiban, ya, jauhi hal-hal yang mungkar, jauhi hal yang bid'ah. Kalau saya meninggal di sini, tolong yang mengurus saya adalah orang-orang yang faham sunnah. Ini bisa dianjurkan kita menulis wasiat-wasiat seperti itu. Ya, demikian juga kata para ulama, dianjurkan kita berwasiat dengan sebagian harta kita untuk dijadikan sebagai harta wakaf. Ini dianjurkan. Ya, misalkan kita tulis bahwa sepertiga maksimal harta kita, sepertiga kita wakafkan untuk apa? Ya, atau yang memiliki buku disunnahkan untuk mewakafkan bukunya. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, sebelum beliau meninggal, beliau mewakafkan terlebih dahulu buku-bukunya, manuskrip-manuskripnya. Semuanya ada di kota Madinah. Maka faedah hadis yang mulia ini, yang pertama tentu hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengingat kematian. Karena dengan kita mengingat kematian, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Daqqaq, itu ada 3 manfaat. Yang pertama, ta'jilut taubah. Kita akan segera bertaubat. Ya, kalau kita ingat akan meninggal, kita akan mudah bertaubat. Kemudian yang kedua, wa qana'atul qalbi. Hati ini akan lebih qanaah. Ya, karena kita tahu apa yang kita usahakan, kumpulkan ini toh nantinya akan ditinggalkan juga. Kata Nabi SAW, hakikat harta manusia itu yang dia pakai, yang dia makan, yang dia sedekahkan. Itulah hakikat harta kita. Dan Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Jika engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan pemilik dunia itu, engkau dan raja dunia itu sejatinya sama saja. Maka dengan kita mengingat kematian akan menjadikan hati qanaah. Kemudian yang ketiga, wa nasyatul ibadah, akan lebih semangat dalam beribadah. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.